Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Allah lah yang telah menciptakan kita. Kita ada karena Allah yang menciptakan kita. Kita tidak ada dengan sendirinya. Ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, Allah pun turunkan Al-Quran melalui perantaraan Jibril kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita untuk kita amalkan. Ketika diberi oleh Allah kesempatan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka itu adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Karena proses pemberian hidayah penurunan Al-Quran telah sampai kepada kita melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Dan khutbah Jumat bertujuan untuk itu. Setiap Jumat kita diingatkan kembali akan Al-Quran, akan hadis Nabi, sehingga semakin hari semakin dekat kepada Allah. Bersyukurlah diberi kesempatan oleh Allah menghadiri Jumat kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah berkenan memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang kuat, tidak menjadi pribadi yang lemah. Di sejumlah ayat, di banyak hadis, bahkan Nabi mengatakan orang beriman yang kuat itu lebih Allah senangi, Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan kekuatan itu bukan perkara fisik saja, bukan perkelahian memenangkan perkalian perlombaan, bukan. Ketika dia sudah bisa menguasai dirinya, itulah sebenarnya kekuatan hakiki. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, kekuatan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika menyebutkan al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if? Lebih Allah cintai daripada yang lemah. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, badiru wasari'u, bersegeralah dan bergegaslah dalam kebaikan. Musuh dari kekuatan adalah kelemahan. Ketika Allah perintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan, ketika Allah menyuruh kita berbuat kebaikan,
ketika Allah melarang kepada keburukan, ketika kita mampu melaksanakannya, itu sebenarnya orang yang kuat. Karena dia bisa memahami dirinya, siapa dia sebenarnya. Dia seorang hamba, tugasnya adalah beribadah, tugasnya mengabdi kepada Allah. Ketika dia lakukan itu, berarti dia sudah menjadi pribadi yang kuat. Ketika dia melalaikan kewajibannya, dia lakukan, tapi diundur-undur waktunya, berarti dia lemah saat itu. Maka Allah bilang, likulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat itu ada tujuan atau arahan kemana dia menyembah. Orang Islam menyembah arahnya ke Ka'bah, kiblatnya ke Ka'bah. Ibadahnya jelas, ada perintah masing-masing ibadah. Masing-masing umat memiliki ritual, ajaran masing-masing. Maka siapa yang paling kuat? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka tidak jarang para sahabat-sahabat dahulu untuk mengisi saf pertama saja, mereka berlomba-lomba. Kenapa? Dia tahu inilah adalah kebaikan. Nabi mengatakan khairus sufuf, saf yang terbaik bagi laki-laki adalah saf pertama. Wa syarruha, dan yang paling buruk adalah semakin ke belakang. Memahami ini, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka berlomba-lomba untuk bisa hadir di saf pertama. Bahkan ada yang lebih dahulu datang biar untuk apa? Untuk bisa berada duduk di saf pertama. Begitupun dengan kedatangan kita ke Jumat ini. Nabi juga mengatakan orang yang datang duluan ke Jumat seolah-olah dia menyembelih budna, menyembelih seekor unta, berkorban seekor unta. Seterusnya berkorban seekor bakara, sapi. Seterusnya sampai seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Begitu pemahaman, semakin cepat kita mengerjakan sesuatu, semakin baik manfaatnya. Inilah orang-orang yang Nabi bilang, sebenarnya inilah orang-orang yang kuat itu. Ketika melaksanakan ibadah, dia akan bersegera melakukannya. Karena musuh dari segera adalah lalai dan mengakhirkan waktu. Dia sholat juga, tetapi ujung-ujung saja. Sholat zuhur, afdalus sholat fi awwali waktiha. Sholat yang utama itulah di awal waktunya. Ketika kita baru mampu melaksanakan di ujung-ujung waktu sholat zuhur, kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita, benar. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaannya. Kita masih lemah dalam apa? Dalam melaksanakan kewajiban, dalam hal bersegeranya. Bapak saudara dirahmati oleh Allah, lihatlah semua ibadah. Fastabiqul khairat. Semangatnya adalah bersegera. Sholat wajib bersegera. Bahkan sedekah pun bersegera. Sebab nanti di antara amal ibadah yang kita akan menyesal adalah, atau sekiranya Allah memberi kita kesempatan hidup lagi, yang akan kita lakukan adalah bersedekah. Sekiranya Allah memanjangkan umur, itu adalah yang Allah gariskan dalam Al-Quran. Orang-orang yang sudah meninggal ingin hidup kembali untuk apa? La asaddaqan, aku akan bersedekah ya Allah. Sebab apa? Ketika kita memiliki harta, itulah ujiannya. Ntar aja sedekahnya, masih penting yang lain. Ketika sudah miskin, baru tidak ada uangnya lagi, sudah habis hartanya, baru ingin sedekah, tidak bisa lagi. Kesempatannya sudah berlalu begitu saja. Maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak, mari fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak banyak orang yang diberi oleh Allah kesempatan memahami ilmu, suatu ilmu, khususnya ilmu agamanya, memahami ibadahnya,
tetapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk melakukannya segera. Ada orang yang beribadah rajin menunggu usianya lanjut dulu. Ntar aja kalau udah tua ibadahnya rajin. Nanti menyesal juga ujung-ujungnya. Karena kita semuanya akan dihitung oleh Allah. Para ulama saja yang banyak ilmunya, banyak amalnya, masih juga nanti akan menyesal kata Allah. Sebab apa? Kalau tahu apa yang akan diterima nanti di akhirat, niscaya kita tidak akan melewatkan hari-hari kita dengan mengabaikan kebaikan atau bahkan menunda-nunda melaksanakan kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW secara khusus menyatakan, sekiranya siapa yang ingin naik haji, ongkosnya sudah cukup, tapi belum juga ia mendaftar. Kalau sekarang mungkin mendaftar, kalau dulu mungkin langsung naik haji, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari hartanya. Mungkin boleh jadi habis. Ketika sudah habis baru ada niatan lagi. Bagaimana kita bisa berangkat haji? Puasa demikian. Ketika sehat tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jangankan puasa sunnah, puasa yang wajib masih juga kadang bolong-bolongnya. Belum ada keinginan itu, waspada. Hati-hati sekiranya kita tidak diberi oleh Allah keinginan untuk menyegerakan ibadah. Berarti Allah sudah memberi jarak dengan kita. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, sebab semuanya berada dalam pantauan Allah. Kemanapun, apapun yang kita lakukan, semuanya akan dihitung nanti. Kalau begitu ceritanya, tidak ada lagi masa kita untuk berleha-leha atau menunda-nunda berbuat kebaikan. Bersegeralah, fastabiqu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Salat waktunya berlomba bagaimana selalu di awal waktu. Masih sendiri bagaimana berjamaah. Sedekah bagaimana berlomba-lomba. Karena inilah yang akan kita terima manfaatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diingatkan khatib terus setiap Jumat, bertakwalah, bertakwalah. Apa yang Allah suruh kerjakanlah dengan segera. Terakhir kata Nabi, ada 7 hal yang nanti akan kita sesali kalau kita tidak beramal dengan segera. Pertama adalah ketika kemiskinan datang. Jangan sampai nunda-nunda waktu beramal, beribadah ketika baru sudah miskin, baru kita beribadah. Padahal sekarang masih punya harta. Orang beribadah, orang memiliki harta, beribadah beda nyamannya dengan orang yang kurang hartanya. Orang yang berharta bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa berinfak. Orang yang kurang harta mungkin sedekahnya senyum terus, tapi orang yang berharta dia bisa memanfaatkan hartanya. Jangan tunggu miskin baru kita ingat untuk beramal. Atau jangan sampai menunda, mungkin kita sudah biasa saja sekarang. Jangan sampai kita sudah nanti orang kaya, menjadi orang kaya sudah sibuk, sehingga kekayaan melupakan kita. Banyak orang kaya, semakin kaya dia semakin lupa dengan Allah. Semakin kekayaan itu membuat kita lupa. Mumpung sekarang Allah beri kesempatan, ingatlah kepada Allah kembali. Segeralah beribadah kembali. Mumpung posisi kita sekarang. Kalau kita kaya, ingat kepada Allah. Kalau kita miskin, bagaimana kekurangan harta ini membuat kita menyegerakan segalanya. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Bukan kita yang berkuasa. Apapun yang kita usahakan akan mengalami kebuntuan kalau tanpa kekuatan dari Allah. Maka pentinglah bersegera dalam kebaikan. Sebab apa? Allah sangat sayang kepada orang-orang yang selalu mengutamakan
bersegera dalam kebaikan. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Allah sangat cinta walaupun amal yang kita lakukan sedikit, tetapi kita sudah mulai jamaahnya di awal waktu, berjamaah di masjid, sedekahnya walaupun nggak banyak tapi rutin. Mungkin setiap hari Jumat kita bisa sedekah, tapi kita rutinkan. Atau mau tiap hari kita rutinkan, kan 1000 tidak masalah, tapi Allah suka itu 1000 sehari. Kadang ujung-ujungnya nanti kita akan merasa kekurangan, merasa tidak enak kalau kita tidak melaksanakan ibadah itu. Lama-kelamaan kita memang menjadi orang-orang yang berjalan atas perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebab kita dijamin dan dipastikan rugi oleh Allah, maka kita harus masuk kepada orang-orang yang Allah kecualikan. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang yang beriman, sebab tidak akan pernah rugi, karena dia bersama Allah terus. Apapun yang dia lakukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan sesuatu karena keyakinannya kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Lakukanlah amal saleh. Fastabiqul khairat. Amal saleh itu adalah amal yang ikhlas karena Allah. Kita melakukannya karena Allah. Dan ittiba'u sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasul. Itulah amal soleh yang membuat kita tidak akan rugi. Wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat akannya pentingnya berbuat kebaikan. Wa tawasaw bis sabri, dan berwasiat akan berbuat sabar. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.